Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Tema yang akan kita sampaikan, hikmah dan manfaat puasa. Kalau kita munculkan pertanyaan, kenapalah disuruh Allah kita puasa? Padahal Allah sendiri yang menciptakan hawa nafsu. Apakah ada ciptaan Allah ini yang buruk? Kenapa Allah menciptakan keburukan? Tentu pertanyaan-pertanyaan akan muncul secara detail. Perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin, di dalam diri kita ini ada yang menjadi teman kita untuk mendekat kepada Allah, seperti hati nurani, ruh kita. Ada juga diri kita ini bahagian yang mengajak kita untuk melakukan kejahatan, dan dia tidak peduli kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Itulah yang kita kenal dengan hawa nafs. Maka nafs kita, jiwa kita, apabila dikendalikan oleh hawa nafs, dia tunduk, maka dia tundukkan juga akal, dan akal kemudian mengakal-ngakali sampai-sampai ya pertalite bisa jadi harga pertama. Itu namanya ngakal-ngakali. Bahkan lebih jahat dari Dajjal. Kenapa? Dajjal dia menyesatkan, mengkafirkan orang. Sebenarnya orang tahu dia kafir. Tapi kalau ulama jahat, orang jahat, dia dikenal orang baik, dia kenal pimpinan, tapi dia merusak orang ramai, dan orang ramai dia buat rusak. Maka ada istilah Nabi, ulama su, ulama yang tinggi ilmunya, kalau dia jahat itu lebih buruk dari Dajjal. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena musuh kita, diri kita adalah hawa nafsu. Kalau di luar diri kita ada setan. Tapi sebenarnya setan ini tidak bisa lebih kuat dari hawa nafsu. Kemampuan setan hanya bisik-bisik. Ya, kalau bahasa orang sekarang ya mengompor-ngompori, memotivasi. Bahasa Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia hanya buat hati kita was-was. Ya. Jadi kalau kita mau buat jahat, nah setan godain. Di kompor-kompornya, udahlah, kerjakan aja. Ya. Tapi kalau hawa nafsu, dia lebih hebat dari setan. Ya. Maka Tuhan membahasakan dalam Quran, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Kenapa? Ketika setan membisik ke kita, memberikan was-was, fasta'idz billah, kita hanya cukup berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi min hamadatis syayatin. Aku berlindung kepada Allah dari setan, godaannya, pasukannya. Maka setan terbentak, bisikan itu hilang. Ya. Tapi kalau hawa nafsu, dia tidak berbisik, tapi dia menarik. Walaqad hammat biha, walaqad hammat bihi, wa hamma biha. Ya. Zulaiha sangat berkeinginan kepada Yusuf, Yusuf pun berkeinginan. Dia tarik itu Yusuf. Itu berbuat maksiat karena hawa nafsu. Ya. Laula ra'a burhan, kalau Yusuf tidak melihat burhan. Nah, apa ini maksud burhan di situ? Qala Ibnu Abbas al-Burhan wajhu abihi Yaqub. Burhan di situ adalah takwil Ibnu Abbas, salah satunya dimaknai wajah ayahnya Nabi Yaqub. Kenapa wajah ayahnya Nabi Yaqub muncul? Ma'asyiral muslimin, ketika Allah mau menegur kita, ketika melakukan satu kejahatan, apalagi di tingkat Nabi, maka Allah akan dimunculkan Allah tanda burhan. Burhan itu biasanya
sosok yang paling kita segani, sosok yang paling kita kagumi, sosok yang paling kita dengar nasihatnya. Nah, itulah ditampakkan Allah wajah ayahnya Yakub. Kenapa yang ditampakkan wajah ayahnya Yakub? Karena Allah itu tidak ada bentuk, tidak ada rupa. Jadi dia mentajallikan tegurannya lewat orang yang dia sayangi, dia patuhi ayahnya, wajah ayahnya. Nah, di dalam spiritual Islam begitu. Kalau di dunia spiritual Islam, orang-orang bertarekat misalnya, akan muncul wajah gurunya, mursyidnya untuk menegurnya. Maka kadang mereka ini tertuduh, terfitnah menyembah guru. Bukan. Tapi Tuhan mentajallikan af'al sifat asmanya dalam bentuk wajah guru. Kalau orang yang tidak bertarekat, orang biasa, ketika dia mau berzina, maaf, ya, digoda oleh seorang wanita, dia teringat, terbayang wajah istrinya, terbayang wajah anaknya di rumah, lalu dia kaget, lalu dia berhenti. Itu cara Allah menegur. Ya, ketika seseorang hampir dihancurkan oleh hawa nafsunya. Masyarul muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Maka hawa ini dia tidak bisa dibunuh, dia bisanya dikendalikan. Apakah Allah menciptakan hawa nafsu untuk keburukan? Tidak. Hawa nafsu diciptakan Allah untuk kebaikan. Kok bisa jadi kebaikan hawa nafsu? Kalau kita tidak punya hawa nafsu, maka kita tidak akan punya masjid semegah ini. Kalau kita tidak punya hawa nafsu, kita tidak ingin nikah. Dan kita tidak punya anak. Manusia tidak akan berkembang biak. Alam tidak akan bisa dimakmurkan. Maka dalam konsep Islam, hawa nafsu ini dikendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Allah menjadikan salah satu amalan rukun, amalan pokok dalam Islam. Alat kendalinya adalah puasa. Maka Nabi suka membahasakan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai pemuda, kalau kamu sudah sanggup nikah, nikahlah. Fa illam tastati fa'alaikum bis-shaum. Kalau tak mampu, belum siap, belum mampu, puasa. Fa innalahu wija. Puasa itu wija, alat kendali. Ya. Dalam hadis lain dikatakan as-shaum. Shaum itu adalah, ya, di samping wija, kadang-kadang Nabi menggunakan bahasa lain. Junnah. Junnah. As-shaum junnatal lak. Junnah itu pagar, perisai. Jadi puasa itu menjadi perisai, menjadi alat kendali. Perisai apa? Melawan, menahan, menangkis serangan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Maka hawa nafsu itu dikendalikan. Dengan apa? Dengan puasa. Tidak ada cara yang paling efektif yang diajarkan pencipta hawa nafsu untuk mengendalikan hawa nafsu kecuali puasa. Karena Allah Maha tahu bahwa musuh yang paling berat di diri kita hawa nafsu. Kalau setan, ya, dia hanya bisa bisik-bisik. Dan tanpa hawa nafsu, setan tidak akan bisa menguasai manusia. Ini rahasianya. Tanpa hawa nafsu, setan tidak akan bisa menguasai, menggoda, menjatuhkan manusia. Kok bisa begitu? Coba perhatikan baik-baik. Kapan kita berbuat jahat? Ketika muncul hawa nafsu. Muncul hawa nafsu kita, ini mau lebaran, ini mobil sudah 10-20 tahun, ganti yang barulah. Muncul hawa nafsu kita, pengen beli mobil. Lalu udah setan bisik, oh lu mau ganti mobil tuh di kantor masih ada itu uang 500 juta, buat aja. Ntar kalau ketahuan kembaliin, kalau enggak ya udah amin aja. Kapan muncul bisikan setan? Ketika muncul keinginan hawa nafsu. Maka cara yang terbaik sebenarnya adalah, ya, menepis bisikan setan itu dengan zikir kosong. Ketika hawa nafsu kita tak berkeinginan kecuali Allah, maka setan terbelenggu. Wasulsilatus syayatin. Setan itu sulsilat, terbelenggu. Kenapa dia terbelenggu? Ketika kita zikir kosong, gak punya keinginan apapun selain hawa nafsu, tidak punya keinginan apapun selain Allah, hawa nafsu kita tidak berkeinginan, kita kosong, zikir kosong, kembali ke zero. Ya, zikir tawakal, zikir pasrah ke Allah. Kosong kalbu kita selain daripada Allah. Setan bingung, mau godai apa? Mau digoda lihat cewek cakep dia nggak mau digoda korupsi dia nggak mau digoda dia makan buka puasa nggak mau. Nggak ada keinginannya, cuma Allah saja. Dia duduk saja kosong. Kayak Sunan Kalijaga, duduk saja dia dekat kali itu dia kosong saja ingat Tuhan.
Ada yang nyebut berbulan-bulan, kosong saja. Nggak ada ingin apa-apa selain Tuhan. Setan bingung, mau digoda ngapain? Nggak bisa. Ya. Maka setan itu terasa terbelenggu. Kenapa? Karena hawa nafsu tidak berkeinginan. Maka ada satu riwayat, walaupun riwayat ini dalam bentuk madilah, cerita-cerita hikayat, tapi ini betul secara makna. Setan, malaikat itu pernah komplain ke Allah, ya Allah ini manusia ini kok jahat banget nih. Udah dikasih rezeki, dikasih bumi, dikasih anak, istri, dikasih segala. Terus gimana? Ya udah kau saja lah ciptakan manusia durhaka gini. Kami aja kan sudah cukup, kata malaikat. Tahu kalian kenapa manusia durhaka? Tidak ya Allah. Kalau begitu begini. Coba cabut hawa nafsu manusia ini. Jadi dicabutlah hawa nafsu dari seluruh penduduk desa. Seluruh penduduk desa kota itu dicabut hawa nafsunya. Tidak lagi ada hawa nafsu. Maka setiap hari manusia ke masjid, ke musala, sholat. Gak mau lagi berusaha. Maunya ke Allah saja. Ini bingung malaikat. Oh ini gak ada yang berusaha, ini gak ada cari nafkah, gak ada yang mau nikah. Hawa nafsu tercabut. Ya? Setan gak bisa mengalahkan, menggoda kita. Maka Al-Quran memberikan cerita bahwa ketika setan itu berdialog dengan orang durhaka, kata orang durhaka yang masuk neraka apa coba? Ya Allah ini setan yang kurang ajar, ini dulu yang godain kami dibuat jahat. Lipat gandakan balasan sama setan ini ya Rabb. Lalu jawab setan apa? Setan sama iblis bilang, enak aja lu yang jahat. Gua kan cuma ngajak doang, lu kenapa mau? Gua kan gak bisa maksa. Cuma ngajak doang, bisi doang. Lu yang mengokekan, ya lu yang tanggung jawab sendiri. Nah, ini kan setan lepas tangan. Dia tidak mau bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia tidak bisa memaksa kita. Kalau setan bisa memaksa kita untuk buat jahat, maka tidak ada pertanggungjawaban. Kita tidak bertanggung jawab. Kenapa? Terpaksa. Maka dosa yang dilakukan secara terpaksa, wa mastukrihu alaih. Kata Nabi, kita tidak berdosa. Terpaksa makan babi karena tidak ada lagi makanan ketika kita berada di hutan. Tidak ada dosa. Tapi karena kita tidak terpaksa melakukan kejahatan karena keinginan kita, hawa nafsu kita, maka kita disiksa. Maka kita diminta pertanggungjawaban. Setan itu tidak bertanggung jawab. Karena kemampuannya hanya bisik-bisik saja. Yang paling hebat itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu. Maka Tuhan membahasakan dalam Al-Quran, inna kaidahunna ajib. Tipu daya perempuan, hawa nafsu perempuan itu berat, ajib, besar, hebat. Tapi inna kaidah syaitan, adapun tipu daya setan, dhaifah, lemah. Emang lemah. Yang kuat itu tipu daya hawa nafsu. Maka dia harus dengan puasa. Dan apabila kita rajin puasa, mengendalikan hawa nafsu, maka jadilah jasmani kita sehat, ruhani kita lebih sehat, dan kolbu kita pun akan gampang kebuka hijab-hijabnya untuk menyaksikan kenyataan, kebesaran, keesaan, asma, af'al, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita puasa. Ternyata untuk mengendalikan sebuah kekuatan yang dahsyat yang ada di dalam diri kita, yang harus memang kita kendalikan. Dalam Islam tidak ada perintah untuk membunuh hawa nafsu. Maka dalam Islam kita dilarang yang namanya rohbaniyin, bentuk pendeta. Pendeta itu dia tidak nikah. Ini terlarang dalam Islam. Kenapa? Karena hawa nafsu itu adalah, terutama hawa nafsu keperempuan itu adalah natural. Itu adalah manusiawi. Itu adalah fitrah. Tidak boleh membunuh fitrah. Membunuh fitrah adalah melawan sunatullah. Melawan sunatullah yang hadir adalah kehancuran. Maka tidak jarang kan di sebuah gereja banyak pendeti-pendeti yang hamil lalu anaknya dibunuh, lalu dikuburkan. Kenapa? Karena mereka memaksakan diri untuk tidak berhubungan dengan wanita. Sementara libido mereka tidak mendukung untuk itu. Karena Allah Maha tahu. Dan Allah ketika melarang kita berbuat dosa seperti zina, Allah kasih solusi kan. Allah itu tidak buta. Allah itu sangat pintar, cerdas. Dia larang kita melakukan sesuatu bukan tanpa solusi. Dikasih. Dikasih apa? Dikasih kita nikah. Bahkan kalau kita berlebih libidonya dikasih nikah untuk poligami sampai 4 orang dan seterusnya. Inilah bahwa pengetahuan Allah itu sangat sempurna dan Dia Maha tahu apa yang terbaik bagi kita.
Maka dari itu, mari kita laksanakan puasa ini semata-mata untuk mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita nanti menjadi abadan mardian, hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa kita benar-benar mengendalikan diri hawa nafsu semata-mata untuk dekat dengannya. Karena salah satu yang paling kuat menjauhkan kita dari Allah adalah hawa nafsu. Wajar kalau dalam riwayat sering sekali dijelaskan para ulama-ulama kita, hawa nafsu ini saking susahnya dikendalikan. Ya, dibakar dia di neraka 1000 tahun. Lalu ditanya Allah, man anta? Ana, ente, saya, kau lah. Dibakar lagi 1000 tahun di neraka, ditanya lagi, man anta? Siapa engkau? Ana, ente, saya, kau lah. Dibakar 1000 tahun lagi, tapi tak diberi makanan, tak bisa makan apa-apa. Ketika ditanya dilemas, baru ditanya, man anta? Siapa engkau? Ana abdun, anta rabbun. Saya hamba, engkau Tuhan. Tapi tetap dia katakan engkau bukan Tuhanku. Hanya dikatakannya Allah itu Tuhan saja, tapi bukan Tuhan dirinya. Kenapa? Karena dia memang hawa nafsu ini bisa dilemahkan dengan puasa, tetapi dia tidak bisa dibunuh, dihancurkan, hanya bisa dikendalikan. Sehingga Nabi memberi pakem, rumus, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tahukah kamu siapa sebenarnya orang yang cerdas? Orang yang hidup di dunia ini dengan penuh kecerdasan. Qayyis adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Mereka mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan mereka beramal, berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk kehidupan abadi yang kekal. Itulah sebenar-benar kecerdasan. Karena mereka tidak mau mempertuhankan hawa nafsu. Apara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tahukah kita yang merusak, menghancur leburkan negara ekonomi kita ini, negara Indonesia ini siapa? Bukan orang-orang lemah, bukan orang yang tukang ojek, bukan para pembantu, tetapi orang-orang cerdas, pintar, tetapi mereka diperbudak hawa nafsunya. Ala ilmin, mereka menggunakan akal mereka, diperbudak hawa nafsu mereka. Mereka mentuhankan hawa nafsu. Mereka lah yang meluluh lantakkan ekonomi bangsa negara kita, sehingga ribuan triliun kita sudah rugi, berantakan. Itu semua disebabkan orang-orang yang cerdas, pintar, tetapi dikendalikan hawa nafsu. Sedang orang-orang lemah yang tidak pintar, mereka tidak punya daya rusak yang hebat. Mudah-mudahan bisa kita pahami, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita dengan istiqomah mengendalikan hawa nafsu. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan membimbing kita untuk istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.